Bencana banjir bandang terbesar dalam sejarah peradaban terjadi pada masa kehidupan Nabi Nuh alaihissalam. Peristiwa itu menenggelamkan makhluk bumi, kecuali mereka yang ikut ke dalam kapal yang dibuat oleh sang Nabi. Saat banjir menghantam, kapal ini kemudian berlayar membawa penumpang dalam gelombang laksana gunung. Air bah ini dengan mudah menggulung manusia ingkar yang berlarian mencari keselamatan. Tidak ada yang tersisa kecuali mereka yang percaya kepada risalahnya. Konon, setelah hari yang mengerikan itu, sang nabi dan pengikutnya mengarungi lautan selama 150 hari. Hingga akhirnya, bahtera itu pun berlabuh di atas bukit yang bernama Al-Judi. Bagaimana kisah perjalanan kapal Nabi Nuh usai banjir bandang ini? Menurut para ulama, Nabi Nuh alaihissalam diutus saat umat menyembah berhala dan setan. Nabi Nuh hidup di tengah kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Beliau menyerukan tentang tauhid, bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Ia menetap di tengah-tengah mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Lalu mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Berbagai upaya dilakukan sebagai upaya dakwah, namun kaumnya tidak peduli dan hanya sedikit yang beriman kepada dakwah kenabiannya. Sang nabi berputus asa terhadap usaha yang dilakukannya. Ia tidak melihat adanya kebaikan pada diri kaumnya, hingga pada akhirnya beliau menyadari bahwa tidak ada kebaikan yang diharapkan pada diri mereka. Nabi Nuh kemudian mendoakan keburukan bagi mereka yang tertulis dalam Al-Quran. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Oleh sebab itu, adakanlah suatu keputusan antara diriku dan mereka. Lalu selamatkanlah aku dan orang-orang mukmin yang bersama dengan diriku." Quran Surat Asy-Syura ayat 117 hingga 118. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Nuh, "Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka semua akan ditenggelamkan." Quran Surat Hud ayat 37. Sebagian ulama salaf berkata, ketika Allah mengabulkan doa Nabi Nuh, Allah memerintahkan beliau untuk menanam pohon besar sebagai persiapan bahan untuk membuat kapal. Selanjutnya, beliau menanam pohon dan menunggu selama 100 tahun. Setelah 100 tahun berlalu, beliau membelah-belah kayu pohon tersebut. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengangkut semua jenis tumbuh-tumbuhan, pepohonan, dan semua makhluk hidup yang berpasang-pasangan ke dalam kapal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hingga perintah kami datang, dan At-Tanur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari tiap-tiap binatang sepasang, jantan dan betina, dan keluargamu, kecuali orang yang telah terdahulu berlaku ketetapan azab kepadanya, dan muatkanlah orang-orang yang beriman, dan tidak beriman bersama dengan Nuh, kecuali sedikit." Quran Surat Hud ayat 40. Kemudian bahtera itu membawa mereka di tengah-tengah gelombang yang laksana gunung. Banjir seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya, di mana gelombangnya hingga menjulang tinggi dan menenggelamkan daratan. Langit seperti menumpahkan airnya dan bumi memancarkan air dari segala penjuru. Seperti disebutkan dalam firman Allah, dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Quran Surat Hud ayat 42. Dengan terkabulnya doa Nabi Nuh ini, maka tidak ada penentang beliau yang tersisa, termasuk istri dan anaknya yang telah menolak beriman kepada dakwahnya. Bahtera tersebut kemudian mengarungi dataran yang sudah menjadi lautan tersebut selama 150 hari. Alba Ibnu Ahmar meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nuh berada di dalam kapal bersama dengan 80 orang dengan keluarganya masing-masing. Mereka berada di dalam kapal selama 150 hari. Allah mengarahkan kapal itu ke Mekah. Lalu kapal itu berputar-putar mengelilingi Baitullah selama 40 hari. Setelah itu, Allah mengarahkan kapal itu ke Bukit Al-Judi, hingga akhirnya berlabuh di bukit tersebut.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Difirmankan, wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan kepada mereka dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami." Quran Surat Hud ayat 48. Nabi Nuh dan umatnya kemudian membangun sebuah negeri yang diberi nama Samanin. Selanjutnya, terjadi perkembangan dalam bidang bahasa hingga menjadi 80 bahasa. Ibnu Abbas mengatakan, setelah itu Nabi Nuh hidup 350 tahun lagi. Namun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu pasti berapa lama Nabi Nuh hidup usai peristiwa banjir tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video dan juga membantu channel ini. Silahkan like dan berkomentar sebagai bahan diskusi dan jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasi agar kamu selalu diberi informasi mengenai video baru dari channel KSTV Official. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.